assalamualaikum, welcome to Galeri Fitris channel. Di video kali ini aku bakalan review water heater atau pemanas air untuk di kamar mandi. Kira-kira reviewnya seperti apa? Tonton video ini sampai habis ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe videoku ya. Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari water heater atau pemanas air, kira-kira water heater yang seperti apa sih yang harus aku beli, mereknya seperti apa, dan kira-kira worth it atau enggak, dan persiapannya seperti apa. Tonton video ini sampai habis ya. Nah, teman-teman, di sini aku bakalan review salah satu water heater mereknya dari Modena. Kenapa aku memilih Modena? Jadi ada dua merek yang tadinya aku bakal beli, tapi aku akhirnya memutuskan beli Modena. Kenapa? Pertama, dari segi budget aku jadi mencari water heater yang budgetnya antara 1 sampai 1,5 juta dengan listrik ya. Bukan berarti aku nggak mau, jadi aku tuh pakai listrik, nggak mau pakai gas karena aku takut. Yang kedua, sel after service-nya bagaimana dan pemasangannya seperti apa. Nah, kalau di Modena ini, jadi dia itu free instalasi, tapi ada biaya transportnya sebesar 45.000. Jadi menurut aku sangat worth it ya. Kalau setahu aku merek yang lain itu kadang ada yang bayar juga, jadi agak repot juga dan lumayan biayanya sampai ratusan ribu lah. Akhirnya ya udahlah, kalau misalnya ada apa-apa si Modena ini tuh ada customer service-nya atau call center-nya yang bisa dihubungin gitu, gampang, jadi terpusat. Akhirnya aku ya udahlah, aku beli si water heater merek Modena ini. Nah, ini dia, sebenarnya ini aku angkat karena emang udah kosong. Ini hanya kardusnya aja. Jadi ketika kita membeli si water heater merek Modena ini, kita tuh hanya dapat perangkatnya aja, si tabungnya aja, tanpa ada selang dan lain-lainnya, itu kita beli terpisah. Nah, di sini aku beli pemanas air atau water heater mereknya atau kodenya ES10A3. Ini untuk 10 liter ya, karena di rumah kan cuma 4, jadi aku beli yang 10 liter aja. Si water heater ini tegangan listriknya itu sekitar 250 watt. Nah, sebelum pemasangan si water heaternya, jadi aku itu dipastikan kalau saluran si krannya itu sudah sesuai dengan aturan si water heaternya. Jadi teman-teman itu kalau misalnya pengen si krannya itu nggak terlihat, berarti kan harus dibobok si temboknya. Jadi pada saat aku lagi ngerenovasi si toilet aku tuh minta ke si abang tukang bangunannya itu, bangunannya itu untuk bikin saluran buat water heater. Jadi nanti dibikinkan terlebih dahulu. Jadi pada saat pemasangan itu nggak mesti bobok-bobok lagi, dan aku nggak mau di luar, jadi biar terlihat lebih rapi. Nanti aku bakal. Nah, di sini ada beberapa peralatan pendukung dalam pemasangan water heater. Sebenarnya sih teman-teman bisa beli langsung ke Modenanya, cuman pas aku tanya itu sekitar 400 ribuan. Jadi lebih baik aku beli sendiri karena memang aku pikir bakalan lebih hemat. Nah, di sini ada beberapa peralatan pendukung. Nah, ini tuh peralatan-peralatan yang sebelumnya udah di WA dulu dikasih tahu sama pihak Modenanya bahwa kita harus menyiapkan beberapa peralatan pendukungnya seperti selotip, kemudian drat luas 3 biji, dan stop kran yang untuk water heaternya. Nah, ini aku beli di toko bangunan dekat rumah. Kemudian ada selang fleksibel, aku belinya ukuran 50 cm, aku beli 2. Ini sepasang ya, aku beli di Shopee. Sebenarnya sih mereka mintanya yang ukuran 30, tapi karena aku udah beli, jadi ya udah aku pakai yang ada aja.
Nah, ini dia peralatan pendukung lainnya. Jadi teman-teman sediakan keran mixer untuk water heater. Aku beli di Shopee. Aku pakai yang bentuknya kotak, udah dapat sepaket keran mixernya sama si showernya. Harganya 230.000. Kemudian teman-teman juga sediakan pipa khusus water heater yang warna orange itu. Aku beli di toko bangunan. Jadi ini meteran ya ukurannya. Kemudian untuk yang saluran air dinginnya, aku pakai pipa yang biasa aja, yang paralon biasa aja, yang plastik gitu, yang ukurannya kalau nggak salah 1/2 inch ya. Nah, kita lihat instalasi before afternya, ini hanya gambaran aja. Sebelah kiri yang instalasinya atau before-nya, kemudian yang sebelah kanan itu tembok yang sebenarnya di dalam tembok itu ada gambar yang kayak sebelah kiri. Nah, kita lihat yang di dalam tembok itu ada pipa air panas yang warna orange sebelah kiri. Itu yang tadi udah aku liatin pipanya warna orange. Kemudian sebelah kanan itu adalah pipa untuk air dingin. Aku pakein yang tadi udah aku liatin pakai pipa paralon yang plastik. Kemudian yang bawah itu ada jarak antara pipa 1 ke pipa 2 itu sekitar 15 cm. Kemudian yang tengahnya itu ada keran mixer untuk yang air panas dingin tadi yang udah aku liatin gambarnya. Nah, yang harus diperhatikan atau dipersiapkan pertama kali ketika teman-teman mau memasang water heater adalah water heaternya. Jadi harus ada water heaternya. Aku pakai yang listrik. Nah, ini juga teman-teman sediakan stop kontaknya. Ini aku ada pakai terminal cabang karena memang yang satunya buat sanyo atau pompa air jet pump gitu, yang satunya buat water heater dan yang satunya kosong karena memang siapa tahu memang buat pengering rambut atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah water heaternya, kemudian aksesoris dari water heater itu sendiri. Nah, untuk instalasinya sendiri aku pakai Modena langsung, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ya teman-teman. Jadi udah pasang aja, tinggal mandi aja, udah air panasnya udah siap. Nah, ini tuh kalau misalnya pertama kali pemasangnya itu ya udah, kalau misalnya udah selesai dipasang kemudian langsung dicolokin ke sini. Nah, ini tuh nggak dibuka mungkin karena takut kena air. Tuh ada stop kontaknya di sini. Setelah stop kontaknya terhubung, lalu si tombol putarannya itu diputar ya ke arah air panas yang maksimum. Nah, kalau misalnya itunya nyala, berarti water heaternya atau air panasnya tuh sedang mengisi, sedang ada gitu. Tuh kayak gitu tuh lampunya tuh ada indikator yang biru dan yang merah. Udah deh, tinggal tunggu airnya itu sampai penuh, sampai mengisi, sampai panas gitu. Nah, ini dia water heater yang ada di kamar mandi aku. Kita lihat, ini karena memang di atas ya. Dan kebetulan kamar mandi aku itu agak pendek, nggak nyampe 3 meter, jadi sekitar 2,5 meter. Jadi kayak begini penampakannya. Ini terlalu mepet ke si plafonnya. Jadi saran aku sih buat temen-temen yang pengen pasang water heater, lebih baik si plafon kamar mandinya itu tinggi. Jadi enak ininya tuh nggak menekuk-nekuk ini ya. Ini dia instalasinya. Nah, kita lihat detail dari produknya. Ini terbuat dari bahan titanium porcelain yang kuat, bebas bocor dan anti karat. Kemudian extra safety, dan ketiga adalah eco head, hemat listrik dan bebas CFC. Nah, detail produk yang kedua ada jenisnya, fitur dan fitur teknis. Teman-teman bisa baca untuk info lebih lengkapnya. Di sini aku bakal bacain aja fitur teknisnya. Jadi ini tuh untuk 10 liter ya, dan wattnya sekitar 250 watt, jadi sangat low watt menurut aku. Nah, untuk detail produk selanjutnya itu tentang dimensi instalasi dan dimensi kemasan. Jadi sebelum memasang water heater, pastikan kamar mandi teman-teman itu sesuai dengan ukuran dari si water heaternya. Nah, sekian aja videoku kali ini tentang review water heater yang ada di rumah aku. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe videoku ya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.